Halo, selamat datang di channel Video Belajar. Pada video ini kami akan tunjukkan bagaimana kita memasukkan referensi sel pada formula di Excel. Ini sengaja sudah kami buat warna berbeda, kemudian masing-masing ada batasnya agar penjelasan yang kami sajikan lebih mudah diterima. Kami akan tuliskan di sini sel A1 kita isi 3, kemudian sel A2 kita isi 5, sel A3 kita isi 4, dan sel A4 kita isi 2. Nah, yang di bawah ini di A10 akan kita gunakan sebagai tempat membuat formula atau rumus. Kita menggunakan cara yang cepat, yakni memasukkan referensi ini dengan cara mengklik sel yang digunakan. Perlu kita pahami bahwa ketika kita menggunakan sel sebagai referensi, maka nilai yang ada di sel itulah yang akan dioperasikan. Contoh ini, sel A1, nilainya 3, maka 3 ini nanti yang akan dioperasikan. A2 nilainya 5 ini nanti yang akan dioperasikan. Begitu juga sel A3 dan A4. Baik, ada 3 tipe referensi sel untuk digunakan di formula ataupun fungsi di Excel. Yang pertama, referensi relatif atau relative reference. Referensi relatif itu tertulis apa adanya. Misalnya yang direferensikan itu A1, ya A1, seperti ini. Tidak ada tambahan apa-apa. Konsekuensi dari penggunaan referensi relatif ini, jika formula ini nanti disalin, kemudian ditempel di sel lain, maka referensi sel itu akan berubah. Begitu pula nilai yang ada di dalamnya. Contoh ya, misalnya ini, kita tuliskan sama dengan A1 kali A2, enter. Hasilnya 15. Sel A1, kontennya atau value-nya atau isinya adalah 3. Kali sel A2, nilainya 5, berarti 3 dikali 5 sama dengan 15. Ya, ini. Pada referensi relatif ini, ketika kita salin formular ini sama dengan A1 kali A2 itu, kemudian kita tempelkan di sini misalnya di D10, maka A1 dan A2 itu akan berubah. Sekaligus isinya juga berubah, kontennya juga berubah. Kita coba Ctrl C, kemudian taruh di D10. Ini, D10. D10. Tekan enter. Tadi yang di sini A1 dikali A2, ketika kita copy dan pastekan di sini, atau kita salin kemudian kita tempel di sini, berubah menjadi D1 kali D2. Ini, berpindah kolom, maka nama kolom yang asal tadi juga berubah. Begitu pula berpindah baris, maka baris yang ada di sini nanti juga berubah. Contoh, kita copy, kemudian kita taruh di sini C12, enter. Kolomnya berubah menjadi C dan barisnya juga berubah. Baris 1 berubah menjadi baris 3 dan baris 2 berubah menjadi baris 4. Mengapa? Menghitungnya mudah. Ini dari baris 10 dan ditempatkan di baris 12, turun 2, 1, 2. Maka yang 1 turun 2 menjadi 3, berada di sini, dan yang 2 turun 2 berada di sini. Kalau ditaruh di kolom C, maka menjadi C3 dikali C4. Ini referensi relatif. Yang kedua disebut referensi absolut atau referensi mutlak. Referensi absolut atau referensi mutlak ditandai dengan penambahan ikon dolar pada setiap sel yang dijadikan referensi. Tambahan ikon dolar itu berada di depan huruf dan di depan angka. Misalnya ini, A1 kali A2. Untuk membuatnya absolut, maka di depan huruf A kita tambahkan dolar, di depan angka 1 juga kita tambahkan dolar. Yang ini sama. Di depan A kita tambahkan dolar, di depan 2 kita tambahkan dolar. Ini referensinya namanya referensi absolut, mutlak. Hasilnya tetap sama karena
3 kali 5. A1 nilainya 3, A2 nilainya 5. Kita klik di sini, enter. Ya, 15. Nah, ketika formula ini kita salin, kemudian kita tempel di sini, di D10, maka hasilnya nanti tetap A1 kali A2 absolut. Kita lihat ya, Ctrl C, kemudian kita taruh di sini, kursor, enter. Hasilnya 15. Tetapi mari kita perhatikan yang ini. Referensinya tetap tidak berubah. Ini juga sama. Dari ini tadi, A1 dikali A2, masing-masing absolut. Yang ini juga sama, tidak berubah. A1 dikali A2, masing-masing absolut. Nah, misalnya yang ini kita copy, kemudian kita taruh di sini, di B13, kita enter, maka nanti tetap referensinya adalah A1 kali A2 absolut. Enter ya. Nah, ini A1 kali A2 absolut. Jadi, sekali lagi, ketika kita menggunakan referensi seperti ini yang absolut, antara masing-masing ditambahi dengan tanda dolar di depan huruf dan di depan angka, maka ini tidak bisa berubah ketika formula di copy dan dipastekan di tempat lain. Dimanapun, tetap bentuknya akan seperti ini. Ketiga, referensi mix atau referensi campuran. Referensi campuran ditandai dengan pemberian tanda dolar di depan huruf atau di depan angka pada sel yang dirujuk. Contoh ini, A1. Kalau bentuknya seperti ini, di depan huruf ada tanda dolar dan di depan angka ada tanda dolar, ini referensinya absolut. Nah, kalau yang satu kita hilangkan, seperti ini, yang diberi tanda dolar hanya di depan hurufnya saja, atau yang di depan angkanya saja, di depan hurufnya tidak, maka referensi yang seperti ini disebut referensi campuran. Ketika formula yang di sini nanti di-copy di tempat lain, maka yang ini, yang ada tanda dolarnya di depannya, maka ini tetap tidak berubah, sementara yang tidak ada tanda dolarnya berubah. Sekali lagi, ketika formula yang sudah dibuat dipindahkan ke tempat lain, di-copy kemudian dipastekan di tempat lain. Contoh ini ya, yang A tidak ada tanda dolarnya, satunya ada. Kemudian yang ini juga sama, yang A tanda dolarnya dihilangkan. Klik dulu. Nah, 15. Kita copy, kemudian kita taruh di sini, di D14. Enter. Kita lihat, referensinya berubah. Yang A tadi berubah menjadi D, sementara barisnya 1 dan 2 tetap. Dari sini kolom A, karena dipastekan, ditempel di kolom D, maka hurufnya berubah menjadi D. Nah, tetapi angkanya tidak, karena yang ini sudah mutlak. Nah, ini yang ada tanda dolarnya ini, dimanapun dipindahkan, akan tetap seperti ini. Nah, kita ubah, kembali ke sini, yang kita beri tanda dolar yang di depan huruf. Yang ini seperti ini, kemudian yang ini kita hapus, kemudian di depan A-nya kita berikan tanda dolar. Enter dulu. Ketika formula ini nanti kita salin, Ctrl C, kemudian kita tempelkan di sini, di sel C12, maka yang ada tanda dolarnya tadi tetap, tetapi yang tidak ada tanda dolarnya berubah. Enter. Nah, lihat, A-nya tetap kolom A ini, tetapi barisnya yang tadi baris 1 ini, ya, baris 1 dan baris 2 di sini berubah menjadi baris 3 dan baris 4. Mengapa? Ini kita hitung dari yang pertama tadi, 10 berada di 12, 11, 12, turun 2. Nah, di sini yang 1 menjadi 3 ini, dan yang 2 menjadi 4. Ini referensi campuran. Bisa kita taruh tanda dolar di depan huruf atau di depan angka, salah satunya. Nah, sebagai tambahan, ini kita kembali. Untuk membuat referensi absolut, selain kita menambahkan tanda dolar di depan huruf dan di depan angka secara manual, kita bisa melakukan dengan mengetuk tombol F4. Jika F4 tidak bisa, maka kita gunakan Fn
tekan, tahan, kemudian ketuk F4. Jadi ditambahkan Fn plus F4 begitu. Kita coba ya. Ini, kita hapus dulu. Kita akan membuat 3 kali 5, tetapi absolut dengan mengetuk F4. Kita tuliskan dulu di sini sama dengan klik A1, ketuk F4. Nah, berubah menjadi seperti ini. Kemudian kali klik A2 dan ketuk F4. Ini absolut. Enter. Ya. Jadi untuk membuat absolut kita bisa ketuk tombol F4. Itu cara cepat. Selain kita bisa menuliskan secara manual seperti tadi. Nah, kalau kita ingin membuat mix atau campuran dengan menggunakan F4, caranya begini. Kita kembalikan, hapus. Nah, kita tulis sama dengan A1, ketuknya 3 kali, F4-nya. Ketuk F4 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kalau 3 kali seperti ini, yang mendapat tambahan tanda dolar di depan huruf. Dikali A2, ketuk F4 3 kali juga. 1, 2, 3. Enter. Nah, yang mendapat tanda dolar di depan huruf. Bagaimana kalau kita ingin memasukkan tanda dolarnya di depan angka? Ketuk F4-nya 2 kali. Kita hapus, tuliskan lagi sama dengan klik A1, ketuk F4 2 kali, 1, 2. Nah, ini di depan angka. Kemudian kali A3 misalnya, klik A3, ketuk F4 2 kali. Nah, ini, enter. Ya, seperti ini caranya. Jadi kalau F4 diketuk 1 kali, itu berarti absolut. Di depan huruf dan di depan angka ada. Kalau F4 diketuk 2 kali, itu tanda dolarnya 1, tetapi yang berada di depan angka. Kalau F4-nya diketuk 3 kali, maka tanda dolarnya berada di depan huruf.